Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, memberikan materi pada kegiatan sarasehan bersama Ibu Rakyat dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM Sedunia. Siti Atikoh bercerita bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga sehingga bisa berdampak pada masyarakat luas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, hari ini 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan hari ini istri dari calon Presiden Ganjar Pranowo, Ibu Siti Atikoh, menggelar sarasehan membahas tentang budaya anti korupsi. Dan di sini saya akan berbincang dengan beliau mengenai permasalahan korupsi di Indonesia dan juga bagaimana membudayakan anti korupsi di lingkungan sekitar. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Atikoh, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, sehat ya Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Ibu kemarin sepertinya habis jalan-jalan ya Bu, jauh ya Bu dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya Bu, tapi masih tetap hadir di sini untuk memberikan pendidikan dan melaksanakan sarasehan anti korupsi. Ini seperti apa Bu alasannya? Yang pertama, kita memang berkomitmen ya untuk anti korupsi harus mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil, keluarga, dan bagaimana kita juga bisa memberikan pola asuh yang anti korupsi dari awal. Kemudian bisa memberikan influence pada masyarakat sekitar. Harapannya kalau mulai dari basic itu sudah terbentuk, nanti seluruh masyarakat juga akan terbentuk seperti itu. Mungkin kita bisa contohkan kejadian yang di Jepang ya. Itu memang benar-benar setiap manusia itu moralitasnya sudah tinggi, kejujurannya sangat tinggi. Kalau kejujurannya itu sudah terbentuk, akan sulit untuk bisa dibelokkan, apalagi untuk korupsi. Oke, atensi Ibu ini kan untuk memberikan budaya anti korupsi itu sudah sejak Ibu menjabat sebagai istri dari Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, ini apa yang menjadi alasan atau motivasi utama dari hal tersebut? Sebetulnya kalau untuk budaya anti korupsi dari dulu ya, dari kecil, karena pendidikan di keluarga itu juga menekankan menjunjung tinggi kejujuran dan moralitas. Kemudian ketika sudah menikah dengan Mas Ganjar, Ibu mertua juga selalu menitipkan pesan-pesan moral bahwa kalau untuk hidup biasa, sederhana itu cukup. Kita memenuhi kebutuhan itu bukan berdasarkan keinginan, kebutuhan untuk membeli sesuatu, untuk mengadakan sesuatu itu ya. Ketika di Jawa Tengah, karena ini adalah posisinya pejabat publik yang tertinggi di provinsi, saya juga harus tahu rambu-rambunya seperti apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Berangkat dari situ saya aktif dalam gerakan saya perempuan anti korupsi yang ini dulu diinisiasi oleh KPK terkait untuk pencegahan, dan kita mengedukasi para ibu-ibu yang ada di, bukan ibu-ibu, perempuan yang ada di Jawa Tengah agar mereka juga menjadi garda terdepan untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi, Mbak. Oke, selain itu mungkin apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan mungkin bersama dengan Pak Ganjar pada saat itu yang sudah diterapkan untuk membudayakan anti korupsi, Bu? Ya. Yang pertama terkait dengan ini kan kadang seolah-olah ada budaya ya. Ketika kita berkunjung itu pulangnya dikasih oleh-oleh ya. Kemudian ketika kita pameran ke UMKM diberi ini Pak untuk Bapak, seperti itu. Kita mulai dari situ. Kita tidak menerima pemberian hadiah. Kalau UMKM memberi berarti kita harus membeli. Jadi nggak ada gratisan di situ. Ketika saya misalnya ke kabupaten kota diberi sesuatu juga biasanya saya kembalikan, kemudian dilaporkan kepada Korsubgah ya, yang pencegahan korupsi itu dilaporkan ke sana. Lama-lama itu menjadi budaya, ketika kita ke bawah itu tidak akan mendapatkan itu. Kemudian yang dua, ketika saya bepergian saya nggak pernah mau ditraktir ya, apalagi kalau misalnya perginya sama anak buah. Karena masa bosnya yang ditraktir, harusnya bosnya yang traktir. Kemudian yang ketiga terkait dengan penerapan dalam keseharian, terutama dari sisi menjadi istri kepala daerah. Ada beberapa yang mencoba, misalnya terkait dengan lelang jabatan, lelang proyek, awal-awal itu mencoba mendekati saya untuk bisa mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi pengambilan keputusan dari Mas Ganjar atau dinas SKPD yang terkait. Dari